بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah sholat Isya dan sholat tarawih insyaallah nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah untuk kita dan keluarga kita sekalian. Jamaah sekalian, izinkan saya mewakili Ustadz yang malam hari ini berhalangan. Kebetulan hari Jumat ini adalah jadwal saya untuk imam sholat wajib, maka kami otomatis sebagai badal dari acara malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun badal tidak akan mengecewakan kita semuanya, dan insya Allah saya tidak akan ngajari ibu dan bapak sekalian, karena saya yakin ibu dan bapak sekalian sudah lebih pandai daripada saya. Tapi saya akan mengajak, mari kita renungkan malam hari ini. Saya hanya akan mengupas satu ayat saja di surat Al-Hasyr ayat ke-18, yaitu juz 28. Mungkin bisa dilihat di Quran surat ke-59 ayat 18. Halaman persisnya adalah 548, baris kedua dari atas sebelah kiri, halaman kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayatnya pendek, tapi ada beberapa poin di situ yang perlu kita renungkan. Sebelum saya masuk ke situ, mari saya ajak ibu dan bapak sekalian mengingat-ingat kejadian beberapa waktu yang lalu. Pertama, tahun lalu kita masih bersama-sama dengan saudara kita Pak Surman. Saya dan kawan-kawan masih pengajian di lantai 2. Waktu itu masih bersama-sama kita belajar tahsin. Mendadak beliau terasa sakit, dibawa ke rumah sakit. Allah memanggilnya. Mohon mari kita renungkan. Kejadian yang kedua, ada Ibu Marlida di Jalan Dili nomor 2. Baru ngobrol sama tetangganya, hanya jarak 5 menit saja. Tetangganya masuk, Ibu Marlida jatuh. Begitu kami angkat, sudah tidak ada. Kejadian yang ketiga, Ibu Yundewati, Jalan Manokwari. Saat itu beliau habis olahraga. Hari itu beliau sedang saum Ayamul Bid, pertengahan bulan. Habis selesai olahraga, mungkin bersih-bersih, terus mandi. Habis mandi, pusing, dan dibawa ke rumah sakit. Sudah tidak sadar dan dipanggil oleh Allah di rumah sakit.
Ini nanti ada kaitannya dengan Al-Hasyr 18 tadi. Apa artinya? Bahwa saudara kita tadi yang 3 orang juga dipanggil Allah dengan mudah, berarti kita pun juga punya peluang seperti itu. Sekarang kita masih bisa sholat bersama. Kita tidak tahu nanti malam, esok atau lusa Allah akan memanggil kita. Yang pertama itu. Terus yang kedua, bahwa kehidupan di dunia ini paling lama mungkin 83 tahun, 84 tahun, maksimal 100 tahun. Tapi di akhirat kelak hidup kita akan selamanya, tidak ada akhirnya. Di sana hanya ada 2 tempat. Kalau kita tidak ke surga, ya kita ke neraka. Itu akan abadi selamanya. Saya yakin kalau semua yang hadir di sini, kalau ditanya, mesti cita-citanya semuanya masuk surga. Nggak ada yang mau masuk neraka. Tapi sekarang pertanyaannya gini, kalau kita punya cita-cita, kita punya tujuan utama kita adalah harus sama. Masuk surga tanpa lewat neraka. Itu cita-cita yang utama. Maunya sih surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Nah, sekarang kita lihat konsekuensinya. Kalau kita punya cita-cita masuk surga tanpa lewat neraka, kita harus tahu ilmunya bagaimana masuk surga tanpa lewat neraka. Inilah yang harus kita siapkan dari sekarang. Dari ayat yang tadi memang ada beberapa poin. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya yakin yang di ruangan ini merasa semuanya beriman. Yang kedua, taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Saya yakin bahwa yang namanya bertakwa yang hadir di sini pasti sudah jelas. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa takwa intinya ada 2, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Apakah seluruh perintah Allah sudah kita pahami? Apakah seluruh larangan-larangan Allah sudah kita pahami? Pertama, pahami dulu itu, bahwa kita harus punya ilmunya. Untuk ke surga tadi tanpa lewat neraka, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana agar kita bisa masuk surga tanpa harus lewat neraka. Kaitannya tadi, poinnya hanya 2, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah Allah adanya di mana? Larangan Allah ada di mana? Utamanya adalah ada di Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Pertanyaannya, sudahkah kita memahami Al-Quran dan Sunnah yang begitu lengkap, yang begitu komplit, yang begitu dalam? Sudah berapa banyakkah yang kita pahami perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya? Jangan-jangan selama ini kita merasa sudah melaksanakan perintah Allah, sudah meninggalkan larangan-larangannya, tapi ternyata apa yang kita lakukan tidak diterima. Jadi sia-sia belaka. Hati-hati. Kata kuncinya di sini adalah mari kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu agar tahu bagaimana perintah Allah yang sebenarnya, larangan-larangan Allah yang sebenarnya seperti apa. Itu yang kedua, bahwa poin takwa intinya itu saya yakin semuanya sudah paham. Hanya masalahnya adalah sudah pahamkah kita seluruh perintah Allah itu seperti apa? Betapa banyak perintah itu? Mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum kita kerjakan, dan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang bisa kita prioritasnya belakangan. Masalahnya di situ.
Demikian juga larangan-larangannya. Jadi harus paham betul larangan-larangan Allah itu apa saja. Mana yang betul-betul larangan itu berakibat fatal, mana yang mungkin larangannya masih sifatnya belum fatal. Itu harus kita pelajari. Kata kuncinya adalah harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak cukup dari YouTube, dari Google. Khawatir salah memilih materi yang diambil. Kami melihat seringkali orang yang mengambil materi dari YouTube, dari Google itu disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi menjustifikasi, membenarkan apa yang selama ini kita lakukan, kita ambil yang dari YouTube, dari Google, oh ini sesuai dengan yang kita lakukan. Hati-hati. Walaupun dia terkenal, tapi pada saat menyampaikan tanpa dalil, tanpa ayat dari Al-Quran, dan tanpa hadis yang jelas, yang sahih, jangan gampang percaya. Tanyakan kepada ustadz yang ahli, benarkah video ini? Benarkah video ini? Hati-hati. Sudah begitu, oh ini bagus, sebarkan. Tanpa tahu itu benar atau tidak. Jadi hati-hati ibu dan bapak sekalian, ini sekarang zaman medsos, jangan sampai menurut kita baik, menurut kita benar, belum tahu benar tidaknya, tiba-tiba sudah langsung diedarkan ke grup, banyak grup lagi. Hati-hati, ada amal jariah di mana kalau bapak dan ibu sedekah ilmu maka akan mengalir terus, hartanya disekan juga mengalir terus, itu sedekah jariah. Tapi bapak ibu tadi melakukan ghibah, melakukan fitnah, maka itu dosanya dosa jariah. Bapak ibu berdosa, orang yang membaca tulisan bapak dan ibu dari sharingnya, dia juga berdosa, dia meng-share lagi betapa banyak MLM dosa, multi level marketing dosa. Hati-hati. Yang ketiga, kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap yang mukmin tadi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dalam tafsir Al-Qurtubi, hari esok ada beberapa pengertian. Mungkin kalau disebut hari akhirat, ibu dan bapak sekalian, lah nantilah masih jauh ini. Merasa bahwa umurnya masih panjang. Tapi kalau contoh tadi saudara kita yang 3 orang, siapa sangka, siapa tahu sebelumnya olahraga bareng, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Jadi hari esok tadi tafsirnya hari akhirat betul, tapi juga sisi lain hari esok itu betul-betul bisa besok, lusa. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Tadi kembali lagi, wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Jadi kalau diulang tadi, pertama perintah takwa, kedua perintah takwa lagi kepada Allah. Ingat bahwa perintah takwa pertama dari tafsirnya adalah untuk bertobat. Ingat bahwa apa yang telah lalu, mungkin yang disadari atau tidak disadari, bahwa dosa kita argonya sudah jalan pada saat kita akil balik. Akil balik umur 15, kira-kira 15. Mari kita renungkan. Ingat-ingat, yakin saya bahwa apa yang kita lakukan, kesalahan apa, dosa apa yang kita lakukan sejak usia 15 sampai sekarang usia kita berapa, itu yang ingat berapa. Apalagi yang dosa yang tidak disadari. Jadi yang namanya hari esok, tolong ini
sangat tipis gitu. Jangan berpikir bahwa hari akhirat nanti usia saya sampai 70 sampai 80, tidak. Karena kelapa jatuh itu bukan hanya yang tua saja. Kelapa yang kecil saja juga dia jatuh. Ini anak-anakku, adik-adikku juga jangan mentang-mentang wah saya kan masih usia 20 sekian, 30 sekian. Tidak. Bahwa yang dipanggil Allah itu tidak urutan. Tidak yang 90 dulu terus 89, tidak. Tapi Allah sudah punya rencana sendiri. Ya jadi tidak. Tadi yang ketiga, tadi kalau takullah yang pertama adalah bertobat dulu. Terus yang kedua tadi takullah ada lakukan untuk menebus tadi dosa-dosa yang lalu tadi. Tadi dosa yang lalu ditobati, disesali, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan diganti dengan amal-amal soleh untuk menutup dosa-dosa kita tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat ini penting sekali. Innallaha khabirum bima ta'malun. Tanwin ketemu ba, iklab. Ya Pak De ya. Tanwin ketemu ba, khabirun ketemu ba, iklab. Khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kita kerjakan. Ibu dan bapak sekalian, bukan hanya yang kita ucapkan. Mungkin yang kita ucapkan orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Nanti yang akan dinilai oleh Allah adalah hatinya, dimintai pertanggungjawaban, lisannya, matanya, telinganya, tangannya, dan anggota tubuh yang lainnya. Hati-hati, ini kaitannya dengan akhlak. Jangan sampai merasa wah akhlaknya sudah mulia, wah akhlaknya saya paling hebat, paling bagus. Tapi ternyata kalau kita menuntut ilmu, kita tahu, oh ternyata akhlak yang mulia itu yang seperti itu. Hati-hati, jadi semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan itu tidak akan meleset. Yang jelas yang baik akan dinilai baik, yang tidak baik akan dinilai tidak baik. Itu pasti. Dan nanti jangan sampai menyesal pada saat perhitungan kelak di sana baru nyesal, oh iya dulu saya udah diingetin, ayo sholat wajib berjamaah di masjid. Ibu dan bapak sekalian jangan lupa, tolong ingatkan putra putri kita, cucu kita. Peringatannya bukan jangan lupa sholat, itu sudah kuno. Yang benar jangan telat sholat. Bagi laki-laki di masjid. Ibu dan bapak sekalian, marilah sekali lagi, kenapa tadi penekanannya adalah sholat. Pertama sholat wajibnya dulu 5 waktu. Coba kita evaluasi, selama 4 hari ini kita bulan Ramadan, naik enggak kualitas sholat wajib kita? Apa masih harus dipanggil dulu adzan baru lari-lari? Kenapa sih kalau kita mau naik pesawat, kita mau naik kereta, buru-buru kita ke bandara, buru-buru kita ke stasiun? Tapi ini perintah Allah sudah jelas 5 waktu, mestinya hafal subuh jam berapa, duhur jam berapa dan seterusnya. Sebelum waktunya kita sudah siap datang ke masjid, ambil shaf pertama. Itulah kualitas, bahwa makin hari kualitas kita, ibadah kita makin meningkat. Saya kira itu saja ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi saya mengajak kepada diri saya sendiri maupun kepada ibu dan bapak sekalian, marilah jangan bosan-bosan, kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita punya kesalahan terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita, terhadap teman-teman kita, segeralah minta maaf. Segeralah minta maaf. Mumpung ini bulan penuh ampunan. Mendingan kita merasa bersalah dibanding kita merasa benar. Karena biasanya kalau kita merasa bersalah, tadi kita selalu ingin bertobat, kita ingin meminta maaf. Tapi kalau kita merasa benar, biasanya ujung-ujungnya kibir, sombong. Ini yang penyakit hati yang bahaya dan bahaya.
Sekali lagi minta maaf. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini makin hari makin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dan sekali lagi kami juga sudah membagikan ini, mudah-mudahan ini dilakukan. Kalau kita bicara kualitas ingin naik, mesti perencanaannya harus bagus. Kalau tidak ada perencanaan, saya yakin bahwa bagaimana mengukur hari kemarin dengan hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah bisa menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita, dan di akhir Ramadan maka seluruh amal ibadah kita, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan sekali lagi dosa-dosa kita bisa diampuni, biar di 1 Syawal nanti kita seperti bayi yang baru lahir. Itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Ibu-ibu, anak-anakku, kaset, gelis yang di belakang anak-anak, cucu-cucuku, tolong kita sholat yang khusyuk ya. Nanti main lagi setelah selesai sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Oke, bismillah. Sop depannya tolong diisi dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Aqimi sholat. Mohon sholatnya diluruskan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah. Aqimi sholat. Mohon dirapatkan dan luruskan sholat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimi sholat witir 3 rakaat. Mohon diluruskan kembali, dirapatkan.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من باءك يسعى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.